Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dara, atau juga dikenal sebagai Daras, merupakan sebuah kota kuno sekaligus kota benteng Romawi Timur, yang didirikan pada masa ketika Kekaisaran Bizantium berusaha memperkuat pertahanan mereka dari ancaman Kekaisaran Sasania. Lokasinya yang terletak di wilayah perbatasan antara dua kekaisaran besar, menjadikan Dara sebagai pusat militer penting yang harus dilindungi dengan baik. Karena itu, kota ini dibangun dengan sistem yang cukup kompleks yang didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sebuah kota yang mampu bertahan dari serangan musuh, dan berfungsi sebagai basis operasi militer. Kendati demikian, selain fungsi militernya, kota Dara juga dirancang sebagai pusat ekonomi dan sosial. Dara menjadi sebuah titik penting perdagangan, yang menghubungkan berbagai rute perdagangan di wilayah itu. Hal ini dapat dilihat dari beragam fasilitas yang dibangun, yang mencerminkan kebutuhan untuk mendukung populasi yang berkembang, serta kegiatan ekonomi yang cukup intens. Karenanya, sangat tepat jika dikatakan bahwa Dara merupakan salah satu contoh yang memukau dari sebuah arsitektur yang dirancang untuk tujuan pertahanan dan pemukiman sekaligus. Sistem pembangunan kota ini mencakup beragam struktur yang dibangun untuk pertahanan kota, menyediakan air minum, juga melayani kehidupan sehari-hari bagi penduduknya. Salah satu kelompok bangunan yang paling mengesankan di kota Dara, adalah makam yang dipahat langsung di atas batu dasar. Bukit-bukit lebar yang terletak di bagian barat kota ini, digunakan pada awal abad ke-6, sebagai sumber batu untuk beragam kegiatan pembangunan di kota Dara. Selanjutnya, fasad datar yang diperoleh setelah pemotongan batu, diubah menjadi area perkuburan. Pada area perbukitan yang membentang ke arah barat kota, ngarai yang cukup dalam dan terpahat luas di atas bebatuan dasar, difungsikan sebagai kuburan. Di area ini terdapat 3 jenis makam yang berbeda, yaitu makam yang dipahat di batu pada abad ke-6, sarkofagus pada abad ke-6 hingga abad ke-8, dan makam batu sederhana pada abad ke-8 hingga abad ke-14. Selama periode ini, orang mati dikuburkan di ruang-ruang yang dipahat di batu, untuk menghormati Dewa Mitras yang diyakini lahir dari sebuah batu dan pemujaan terhadap berhala. Karena itu, pada ruang-ruang makam ini, banyak pemakaman orang-orang Dara, yang tampaknya tidak kehilangan kepercayaan terhadap berhala, kendati saat itu mereka telah berpindah ke agama Kristen. Selain area pemakaman, Dara juga dikenal dengan tembok benteng yang merupakan salah satu struktur pertahanan paling utama di kota ini. Tembok ini dibangun dengan batu-batu dasar yang disusun dengan teknik yang sangat cerdas, guna memastikan kekuatan dan daya tahan. Tembok benteng yang mengelilingi 3 bukit besar tempat berdirinya kota Dara, memiliki panjang sekitar 4 km, dan 2,8 km di antaranya dapat dilihat dengan mata telanjang. Berdasarkan pengukuran terakhir, lebar rata-rata tembok adalah 3,7 meter hingga 3,8 meter, dan tembok tersebut dibangun dengan batu potong halus dari dalam dan luar. Sistem benteng kota ini, memiliki 4 gerbang utama di 4 arah utama. Gerbang-gerbang ini, disebut sebagai gerbang selatan, utara, timur, dan barat. Selain itu, terdapat menara besar pada kedua sisi gerbang yang memiliki 4 pintu masuk ke dalam kota. Jenis gerbang ini, disebut sebagai pintu menara ganda yang umumnya digunakan untuk menjaga pintu masuk tetap aman. Selain tembok benteng, Dara juga memiliki benteng dan struktur bawah tanah yang cukup kompleks. Benteng ini berfungsi sebagai garis pertahanan kedua, jika benteng kota berhasil ditembus musuh.
Struktur bawah tanah ini mencakup terowongan serta ruang-ruang penyimpanan, yang digunakan untuk menyimpan persediaan makanan dan senjata. Selain itu, terowongan ini juga memungkinkan pasukan untuk bergerak secara aman di bawah tanah. Benteng ini dirancang dengan berbagai jebakan dan fitur pertahanan lainnya, yang digunakan untuk menghambat dan menahan musuh yang memasuki kota. Dara juga dilengkapi dengan sistem air yang cukup kompleks. Mengingat pentingnya air untuk kelangsungan hidup dan pertahanan, orang-orang Dara membangun dan merancang sistem ini dengan sangat teliti. Mereka membuat sistem air serta waduk yang bertujuan untuk menyimpan air yang mengalir dari pegunungan tinggi, dan menyalurkannya ke seluruh kota. Dengan cara ini, kota Dara dapat bertahan dari pengepungan untuk waktu yang cukup lama, terutama ketika kontak dengan dunia luar benar-benar terputus karena pasukan Sasania. Orang-orang Dara membangun tangki-tangki bawah tanah yang cukup besar untuk menyimpan air hujan atau air dari sungai terdekat. Tangki ini dirancang guna mencegah penguapan serta pencemaran. Mereka juga membuat saluran bawah tanah untuk menghubungkan tangki-tangki dan kolam penyimpanan dengan berbagai bagian kota. Saluran ini dirancang untuk memastikan distribusi air yang efisien, serta terhindar dari gangguan musuh. Selain tangki, kolam penyimpanan air juga dibangun di berbagai bagian kota. Kolam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat cadangan air, tetapi juga sebagai elemen pertahanan yang dapat digunakan untuk membanjiri area tertentu jika diperlukan. Ruang pengumpulan penyaluran air dibangun di sisi selatan kota dengan cara mengukir di atas batuan dasar. Air dibawa ke kota dari perbukitan yang terletak 4 km ke utara, kemudian air yang terkumpul disalurkan ke bangunan utama serta tangki air kota. Struktur ini terdiri dari 10 ruang sel yang ditutupi dengan kubah-kubah yang sejajar. Setiap sel berukuran panjang 50 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 18 meter, dengan kapasitas yang mencapai 14.500 meter kubik. Dengan benteng pertahanan yang kuat serta sistem perairan yang canggih, pasukan Sasania tidak dapat menembus dan mengepung kota Dara. Karena itu, orang-orang Sasania membangun benteng di Sungai Kordis di utara, dengan harapan bahwa orang-orang Dara dan tentara Romawi akan mengalami dehidrasi, dan dapat membebaskan kota tanpa pertempuran. Namun demikian, orang Dara dan Romawi dengan sistem perairan yang canggih yang menyimpan air dari pegunungan serta sungai ke dalam waduk, menggunakan air tersebut sebagai senjata melawan Sasania. Dan dengan sumber air alami itu, mereka dapat bertahan dari pengepungan ini untuk waktu yang cukup lama. Pada akhirnya, kota Dara lebih dari sekadar situs arkeologi. Kota ini adalah warisan yang abadi dari sebuah peradaban kuno yang sangat luar biasa. Setiap sudut kota ini, setiap batu, dan setiap strukturnya, menceritakan kisah tentang kekuatan, kecerdasan, serta semangat manusia yang tidak pernah pudar. Dara menjadi semacam permata tersembunyi dari perbatasan Bizantium, sebuah tempat yang terus mempesona dan menginspirasi dunia dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.